Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pamit Dalam Tani dimanapun berada, atau sahabat Mangki. Kali ini Mandi berbagi cerita ya di pagi menjelang siang, yaitu Mandi akan menanam bibit tomat ya, bibit tomat. Nah, kita buka ya, ini nanti ini kan bibit tomat ya. Nah, itu nah, ini dua tomatnya seperti ini ya, jadi Amanah Seed ya, yaitu tomat hibrida turunan pertama atau F1 ya, dari Medina. Nah, Amanah Seed dari Amanah Seed ya, Medina F1 ini seperti ini penampakannya. Nah ya, nah untuk sahabat tani, untuk menyemai bibit tomat ini Medi tidak menggunakan media tanam terpisah satu-satu ya, satu biji satu, tapi mencoba dengan satu media satu ini ya, satu polybag ya. Nah, untuk media yang digunakannya ya, perlu diketahui ini sangat mudah ya. Yang penting harus sehat, kemudian harus subur ya, terbebas dari hama dan penyakit. Campurannya untuk media tanam tomat ini itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sekam bakar, kemudian ada kohe kambing atau kotoran hewan kambing yang sudah difermentasi. Yang ketiga ada tanah, yang keempat ada kapur dolomit atau kapur pertanian. Ditambah nanti dengan insektisida ya. Nah, caranya, perbandingannya untuk membuat media tanahnya adalah sekam bakar satu bagian, kohe kambing yang sudah fermentasi satu bagian, tanah setengah bagian, kapur dolomit secukupnya ya. Dan itu disimpan, dimasukkan ke dalam polybag ukuran 20 ya ini Mandi. Dan ini satu polybag ini bisa untuk menanam 10 benih ya. Kenapa dibatasi? Karena kalau terlalu banyak nanti si akar itu, kalau sistem digabungkan itu berdempetan, dan itu tidak bagus untuk nanti waktu pemindahan bibit ya ke media yang lebih besar. Nah, jadi sengaja seperti itu. Dan sebelum tanam di media tanam ini, media sudah menyiapkannya ini hampir 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi campuran tadi itu disimpan dulu 2 minggu ya, walaupun sudah difermentasi kohenya ya, tapi dengan tanah kan bercampur ya, supaya ini campur itu disiram, itu disimpan dulu selama 2 minggu. Dan sekarang kita mau digunakan ya. Dan sebelum digunakan ya boleh juga ditambah dengan insektisida ya. Nah, untuk insektisida ini bisa menggunakan ya yang seperti inilah, itu pastak ya. Nah, ini tadi sudah dimasukkan ke air dengan ukuran airnya 1 liter ya. Ini hanya 3 tetes pastak ini ya. Dan ini sebelum persemen ditanam bibit ini disemprot-semprot dulu. Nah, ini seperti ini ya. Mau dikocor boleh, mau disemprot-semprot juga boleh ya, tergantung mau cepat ya dikocor itu. Kenapa pakai insektisida ya? Ini biasanya untuk bibit tanaman tomat di masa perkecamatan itu rentan. Biasanya kalau ada semut ya atau binatang yang ada dalam tanah itu biasanya dimakan ya. Yang sudah mau keluar mata holang kalau bahasa Sunda itu ya, keluar mau tunas itu biasanya dimakan. Nah, makanya digunakanlah insektisida, yaitu menggunakan pasak yang seperti ini. Ukurannya ini tinggal lihat di klik keranjang kuningnya, di video sebelumnya itu sudah disampaikan dengan harga terjangkau, silakan ya. Banyak di itu tinggal di klik keranjang kuning aja ya. Nah, tinggal dicampurkan. Nah, seperti ini. Jadi ini biasanya semut itu mati ya. Nah, baru kita keluarkan ya. Nah, ini bibit tomatnya ya. Jadi Amanah Seed ya, benih tomat hibrida F1 atau turunan pertama ini buah.
Dan ini Pak Mangdi sudah menanam yang ketiga dan hasilnya wah sudah lihat di video sebelumnya ya, sangat bagus sekali. Tahan daya tahannya kuat ya dari hama dan penyakit, sudah terbukti ini. Nah kita keluarkan ya, sudah di tuh itu sudah digunting sebelumnya, sudah ditanam ya, sudah ini yang ketiga. Nah sekarang mau menanam kurang lebih 10 polybag ya. Nah, nanti berikutnya rencana itu 1 bulan berikutnya menyemai kembali, jadi nanti ada jarak 1 bulan sekali. Jadi panen tomat di pekarangan tidak terputus nantinya, rencananya begitu. Oh ya, sebelum semai dibuat lubang-lubang dulu ya. Nah lubang-lubang itu ini sama dengan nanam tanaman bunga kol atau yang lainnya nih, jadi dikasih kiri lah, nggak usah dalam-dalam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11 12 13 14 15 16 nih, ini buat 16 ya, 16 bibit nanti untuk cadangan. Syukur tumbuh semua ya, bertumbuh ini terlalu banyak tuh. Nah, sudah seperti ini ya, di dalamnya sudah pakai pelindung, biasanya ini untuk menghindari penyakit ya. Nah kita simpan satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya, 17 ya, 17 ya, 17 ya. Kita ini sisanya masukkan lagi untuk nanti nanam berikutnya. Nah, kita dilipatkan supaya terhindar dari penyakit ya, di betul-betul, karena ini untuk beberapa puluh kali ini, karena nanti nanamnya tidak banyak-banyak ya. Nah udah aman ya. Nah ini jenis tomatnya jenis seperti ini. Nah aman sip ya. Nah, itu tinggal klik keranjang kuning. Nah, kemudian nah ini sebelum ditutup dengan halus ya, tutup kecil dikit-dikit ya, disemprot dulu dengan insektisida yaitu dari Fastap. Nah itu juga tinggal klik keranjang kuning ya untuk sahabat semuanya. Nah ini semprot dulu supaya si bibitnya juga terkena insek ini ya, racun ini, untuk menghindari gigitan dari semut atau binatang dari tanah ya. Nah, jadi itu disiram juga ini ya. Oke. Kemudian tutup ya, tutup sedikit-sedikit aja, halus ya, supaya jangan terlalu tebal, supaya nanti si kecapatnya mudah tumbuhnya, mengangkat tanah ininya mudah ya. Nah, ini biasanya 3 minggu sudah siap dipindahkan ke media tanam. Nanti kita sahabat akan melihat bagaimana ya cara menanam, memindahkan dari bibit tomat yang sudah semai dalam ini untuk ke media tanam yang sudah ya, disiapkan ya, atau media tanam yang sudah lebih besar ya. Nah itu terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya, tutorial atau berbagi cerita lah ya. Kalau ahlinya mungkin bukan seperti ini, tapi ini pengalaman Mangdi selama ini bertani di pekarangan dan di alam terbuka ya pernah ya, dan ada cerita yang cukup menarik sebenarnya dari pengalaman bertani Mangdi itu. Tapi nanti aja lah di video selanjutnya. Yang jelas hari ini
Medi ini sudah memberitahu bagaimana cara menyemai bibit tomat ya, yang tadi sudah disampaikan. Dan ini selanjutnya tinggal ditutup ya dengan penutup yang gelap dan disimpan juga di tempat yang teduh. Nah nanti 2 hari 3 hari biasanya udah berkecambah ya, dan setelah berkecambah dibuka. Kalau nggak dibuka biasanya si batangnya akan melengkung terlalu panjang ya, itu kurang bagus. Jadi cepat buka, nanti kalau sudah keluar daun pertama boleh mulai kena sinar matahari langsung. Tapi juga diatur waktunya, jangan sampai seharian full matahari karena itu bisa dehidrasi kalau manusia itu kekurangan air. Dan kalau disiram pun biasanya terlalu panas mati ya itu. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sahabat penanam tani, selamat beraktivitas, selamat mencoba, mudah-mudahan sahabat mah lebih bagus dari apa yang dilakukan. Itu saja, sekali lagi bahagia ya untuk semuanya. Salam dari Mahdi, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.